Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku mau jelasin soal teks negosiasi. Mungkin teman-teman udah pernah dengar tentang teks negosiasi dan mungkin juga sudah hafal karena ini juga udah ada di kehidupan sehari-hari kita. Tapi tetap bakalan aku jelasin soalnya ini juga aku pingin jelasin secara menyeluruh juga. Jadi tolong dipantengin, kalau perlu dicatat biar teman-teman bisa tetap paham kalau misalnya ketika buka-buka buku gitu ya. Teks negosiasi. Teks negosiasi itu, kalau misalnya aku tanya, apa sih teks negosiasi? Pasti di dalam benak kamu itu udah tertanam bahwa teks negosiasi adalah tawar-menawar. Jadi, teks negosiasi itu adalah proses di mana kita bisa melakukan tawar-menawar. Kayak gitu. Nah, kemudian prosesnya ini dengan cara apa? Dengan cara berunding. Kenapa kok kita harus berunding? Jadi bukan dengan cara kita bertengkar atau mungkin sampai perang atau mungkin sampai sembunyi-sembunyi. Bukan ya. Jadi teks negosiasi itu rundingan. Rundingan dalam cara tawar-menawar itu prosesnya. Kenapa kok kita harus melakukan proses tawar-menawar? Tujuannya teks negosiasi itu apa sih? Jadi tujuannya mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Jadi buat kamu ingat bahwa teks negosiasi itu nggak hanya terjadi ketika ada penjual dan pembeli aja, tapi bisa jadi ketika kamu di dalam rumah atau mungkin kamu di luar rumah, kamu ngobrol dengan temanmu atau ngobrol dengan orang tua atau ngobrol dengan saudara kamu, itu bisa jadi memiliki perselisihan pendapat. Nah, cara untuk menyelesaikan perselisihan pendapat atau menyelesaikan sengketa itu dengan cara tawar-menawar. Jadi, dengan proses itu bisa mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak atau pihak bersama kayak gitu. Terus syarat tercapainya kesepakatan. Jadi syarat tercapainya kesepakatan itu biasanya yang pertama penawar mengajukan tuntutan. Jadi si penawar itu harus mengajukan dulu keinginannya tuh apa sih, tuntutannya tuh apa gitu. Nah, setelah itu baru pihak yang memberikan pengajuan maupun pihak penawar, jadi ada yang mengajukan tuntutan dan ada yang mengajukan penawaran. Itu harus bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, serta disertai dengan alasan. Kayak gitu, jadi nggak boleh ya, ketika kita sedang melakukan negosiasi, kita menggunakan bahasa yang amburadul lah, yang gimana ya, yang nggak bisa diterima atau pakai bahasa kasar. Misalnya ketika kita ingin nego suatu barang, terus kita bilang, aduh barangnya jelek-jelek kayak gini kok, kenapa sih harus harganya mahal? Bisa nggak sih harganya diturunin aja? Gitu, nggak boleh ya. Jadi kita tetap harus bersikap sopan dan memakai bahasa sopan. Kalau misalnya kita nggak pakai bahasa yang sopan, pasti pihak yang satunya itu tidak akan menerima tuntutan kita. Jadi dia tidak akan mau untuk berunding dengan kita. Jadi harus tetap menggunakan bahasa yang sopan. Dan alasannya juga harus alasan yang tepat. Jadi kalau kamu pakai alasan yang nggak tepat atau alasan yang benar-benar nggak masuk akal, itu nggak bisa diterima sama pihak yang kamu ajukan tuntutan itu. Jadi harus menggunakan alasan yang tepat. Dan yang terakhir, komunikasi itu penting. Jadi cara berkomunikasinya itu juga penting. Cara kamu melakukan negosiasi itu penting, gimana caranya. Jadi ketika kamu bernegosiasi, nggak mungkin kan kalau nggak berkomunikasi, pasti harus pakai komunikasi, kayak gitu. Aku kasih contohnya, kayak gini. Bentar ya.
Kayak ini. Ini aku ambil dari buku Bahasa Indonesia kelas 10 di halaman 151, teks 1. Nih, awalnya si pembeli bertanya, berapa harganya? 30.000. Kemudian si pembeli bilang, boleh kurang kan? Ini kata-kata yang paling sering digunakan antara penjual dan pembeli ya. Jadi boleh kurang kan? Ini adalah bentuk negosiasi. Jadi negosiasi itu udah dimulai sebenarnya di sini. Boleh kurang kan? Kemudian penjual mengatakan, belum boleh Bu, barangnya bagus gitu. Kemudian si pembeli bilang lagi, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Jadi dia yang awalnya diberikan harga 30.000 ditawar sama si pembeli dengan harga 20.000. Tuntutannya yang mana? Yang ini. Nah, kan lagi musim bang, itu dia mengajukan tuntutan. Terus penjual mengatakan, belum boleh Bu, 28.000 ya biar saya dapat untung. Nah, ini juga jadi dia mengajukan alasan yang bisa diterima kedua belah pihak. Kemudian si pembeli bilang, mengajukan tuntutan lagi, penawaran lagi, tapi saya boleh milih sendiri kan? Gitu. Nih, tapi saya boleh milih sendiri kan? Itu penawarannya. Kemudian penjual bilang lagi tuntutannya, asal jangan pilih yang besar-besar Bu. Nah ini, dia mengajukan tuntutan. Jadi dia ingin pembeli jangan ngambil yang besar, nanti takut rugi. Jadi si pembeli dapat harga yang awalnya 30.000 jadi 28.000 dengan cara dia melakukan negosiasi kayak gitu. Jadi bahasanya tetap sopan, bukan menggunakan bahasa yang nggak sopan. Kalau misalnya pakai bahasa yang nggak sopan, kemudian komunikasinya juga kurang, maka teks negosiasi tadi nggak bisa berjalan dengan lancar kayak gitu. Kemudian selanjutnya balik lagi, pola penyajian teks negosiasi. Jadi pola penyajian teks negosiasi ini gampang lah ya, bisa teman-teman ingat. Ada pola penyajian dialog yang tadi aku jelasin tentang penjual dan pembeli, itu dialog. Pasti teman-teman juga udah sering banget yang dialog tuh yang kayak gimana ya, udah yang pokoknya ada nama, titik 2, terus ada dialognya kayak gitu, itu masuk dialog. Kemudian ada yang namanya cerita pendek. Cerita pendek ini gabungan dari narasi dan dialog. Terus yang ketiga ada surat penawaran. Nah, nanti aku kasih contoh buat cerita pendek ini, contohnya pola penyajiannya kayak gimana. Terus yang surat penawaran nanti kita juga bahas. Jadi surat penawaran ini masuk sebenarnya di teks negosiasi tapi dalam satu pihak. Kecuali kalau misalnya surat penawaran itu dibalas oleh pihak yang satunya lagi, maka itu udah masuk ke dalam teks negosiasi. Jadi kalau surat penawaran itu masih satu pihak ya. Dan surat penawaran ini nggak semata-mata langsung ngasih surat penawaran atau bikin surat penawaran, tapi harus ada unsur-unsurnya karena surat penawaran ini masuk di surat resmi gitu. Jadi contohnya yang cerita pendek, narasi dan dialog kayak gini. Ini tadi yang dialog ya, yang dialog. Jadi ini ada ada namanya penjual pembeli titik 2, kemudian ada petik, dilanjutkan sama dialog. Nah, itu berarti namanya pola penyajian yang dialog kayak gitu, gampang. Terus, ya ini, teks 2, HP baru. Nah, kalau untuk HP baru ini, perihal HP barunya itu sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Nah, ini cerita pendek. HP baru yang judulnya HP baru ini, yang pola penyajiannya masuk di cerita pendek. Kenapa? Karena ini masuk narasi. Yang ini narasi. Narasi ya guys. Ini narasi. Terus kan ada dialognya juga ya. Ada petiknya juga. Nih ada petiknya. Yang ini. Kalau masuk ada petiknya ini berarti dia masuk dialog. Nah karena dia campuran antara narasi
sama ada petiknya, jadi dia ini masuk di cerita pendek gitu. Jadi yang ini pola penyajian cerita pendek. Gampang ya. Aku harap teman-teman paham, kamu paham dengan apa yang aku jelasin, soalnya aku jelasinnya juga dengan cara yang cepat. Kemudian ini sama, terima kasih Bumia. Ini juga masuk cerita pendek, udah kelihatan ya. Ada narasinya, kemudian ada, ini juga nih, ada dialognya. Kayak gitu, udah. Kemudian kita masuk ke surat penawaran. Jadi surat penawaran itu, guys, ada strukturnya sendiri. Strukturnya ada ini, ada 9. Nah, kemudian ini contoh untuk surat penawarannya. Aku jelasin satu-satu. Di sini ada yang namanya kop surat ya. Yang ini di sini nih. Ini kan kop surat. Kop surat tuh yang kayak gimana? Yang kayak gini. Nih. Ini mulai dari gambar sampai sini itu adalah kop surat. Bentar. Aku kasih warna aja biar teman-teman bisa. Nah, dari sini ini kop surat. Paham ya? Nah, nama lembaga atau instansi organisasi penulisannya menggunakan huruf kapital. Nih, ini nama instansinya, Lazizan Ice Cream and Bakery. Kemudian, alamat dan kontak telepon serta website atau email jika ada. Ini Jalan Agus Salim, Batu, Jawa Timur. Websitenya ini, emailnya ini. Dah, paham ya? Jadi kop surat itu isinya kayak gitu. Kemudian ada logo lembaga, ini logonya. Lucu ya? Jadi ini logonya, logo lembaga atau instansi atau organisasi. Kemudian yang kedua, ada nomor surat. Ini nomor suratnya, udah ada. Ini nomor surat. Kemudian dilanjutkan dengan lampiran. Ini ada lampirannya. Kemudian ada hal. Jadi hal ini kalau di dalam cerita itu sama kayak judul. Jadi hal itu kalau di dalam surat itu judulnya. Judul dari suratnya itu apa sih? Jadi suratnya ini intinya ngomongin apa gitu. Jadi ngomongin soal penawaran produk spesial. Lampiran ini satu lembar. Ini maksudnya mau ngasih selain surat penawaran tuh mau ngasih sesuatu di dalam kertas ya pastinya, dan itu cuma satu lembar kayak gitu, entah itu gambar atau apa kayak gitu, atau harga. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal surat ini. Tanggal surat itu harus di samping nomor gini, tapi ada di samping kanan, jadi nggak harus di sini gitu. Jadi harus berada di samping. Kemudian dilanjutkan dengan alamat penerima surat. Hindari penggunaan kata kepada. Ya, ini. Kepada itu nggak boleh dijadikan satu dengan yang terhormat. Ini ya. Pakai warna yang lain. Nah ini, nggak boleh ya. Yang terhormat, ini nggak boleh dicampur dengan kata kepada. Jadi kalau misalnya yang dipakai kepada, ya udah kepada aja. Kalau misalnya yang dipakai yang terhormat, ya udah yang terhormat aja, kayak gitu. Jadi harus dipilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Kepada yang terhormat gitu nggak boleh loh ya. Kemudian ini, alamat penerima surat. Jadi ini mau dikasihkan ke Marhaban Wedding Organizer gitu. Alamatnya, alamat penerima surat ini Jalan Kartini, Kota Batu, Jawa Timur. Nah, terus dilanjutkan, salam pembuka surat ini. Salam pembuka surat nomor 7 ya. Salam pembuka surat akhiri dengan penggunaan tanda baca koma. Dengan hormat, ini. Koma kan? Dengan hormat, koma. Kemudian tubuh surat yang terdiri atas bagian pembuka, isi atau maksud surat, dan penutup. Yang di sini dengan hormat tadi ini kan
namanya adalah salam pembuka ya. Kemudian dilanjutkan pembuka suratnya, bagian pembuka. Surat yang bagian pembuka tuh yang ini. Yang ini ya guys. Yang aku coret dengan warna hijau, ini adalah bagian pembuka surat. Kemudian di bagian isi, nah isi, ini aku kasih warna pink. Jadi isinya apa sih? Dia mau menawarkan apa gitu. Ini isinya, menawarkan harga khusus selama promosi bulan April sampai Mei. Kemudian dilanjutkan penutupnya. Penutupnya kita pakai warna abu-abu. Nah, ini adalah penutupnya. Gini. Jadi penutupnya kayak gini. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 9. Salam penutup surat diikuti nama, jabatan, dan tanda tangan penanggung jawab surat. Nah ini, salam penutup, hormat kami, tetap pakai koma. Setiap salam di surat itu harus pakai koma. Di akhir dengan koma ya. Hormat kami, koma. Kemudian ini siapa sih yang bikin? Marketing, Lazizan, Ice Cream, dan Bakery. Namanya Devara Jatmiko. Sebenarnya di sini ada tanda tangannya, tapi karena ini dalam buku, jadi nggak boleh pakai tanda tangan. Takut nanti ditiru gitu ya. Oke, aku harap teman-teman paham. Ini memang lumayan banyak karena aku gabung dengan surat penawaran, tapi nggak masalah. Kalau memang teman-teman nggak nonton, di skip sampai akhir juga ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah paham teks negosiasi itu apa sih? Terus di dalam teks negosiasi itu contohnya kayak apa? Jadi kayak, oh ya satu lagi aku lupa belum jelasin. Surat penawaran ini masuk di surat niaga ya. Jadi sama aja surat niaga, surat penawaran itu jadi satu. Itu masuk di teks negosiasi. Jadi diingat-ingat surat penawaran atau surat niaga itu masuk di teks negosiasi kayak gitu. Terus teks negosiasi itu nggak hanya tentang penjual dan pembeli, tapi juga bisa tentang di rumah misalnya. Teman-teman kepingin beli ini, terus minta ke orang tua, tapi nggak dikasih. Jadi teman-teman melakukan penawaran, dan orang tua melakukan tuntutannya kayak gitu. Mengajukan tuntutan kayak gitu. Jadi nggak hanya tentang penjual dan pembeli aja negosiasi itu. Gitu ya. Jadi semoga teman-teman paham sampai sini. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.